saya akan menjelaskan tentang profil toko dan usahanya. Dari kelompok 3 kita memilih Seblak Teh Betty. Kenapa sih kita memilih Seblak Teh Betty? Karena Seblak Teh Betty dikenal sebagai salah satu warung seblak bakar yang sangat populer, terutama di Bandung dan di kota lainnya. Ciri khasnya yaitu menggunakan cobek tanah liat atau bisa disebut dengan clay pot sebagai wadah memasak dan penyajian agar aroma dan panasnya tahan lama. Di Seblak Teh Betty juga memiliki menu lainnya, yaitu seperti seblak cikruk kuah dan seblak cebrek yang kering. Dari kedua itu, mereka mempunyai sensasi rasa yang berbeda. Di Seblak Teh Betty juga, pengunjung bebas memilih topping prasmanannya sesuai selera masing-masing dan tingkat kepedasannya. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang Seblak Teh Betty? Yaitu gabungan ide dari Betty Agustina, seorang influencer kuliner Bandung, dan Isa Juarsa sebagai brand owner bakso rusuk Jos. Awalnya sih berasal dari hobi Betty yang sering memasak seblak di rumah. Dan ia mendirikan Seblak Teh Betty dari tahun 2015. Dan sekarang Seblak Teh Betty memiliki cabang sekitar 18. Lalu ada tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Seblak Teh Betty ini. Yang pertama itu ada persaingan ketat atau kompetitor, di mana seblak adalah kuliner yang sangat populer sehingga banyak sekali penjual lainnya, mulai dari UMKM kecil hingga besar, di mana para pesaing menawarkan varian rasa atau harga yang berbeda-beda. Itu menuntut Teh Betty untuk terus berinovasi dan menjaga kualitasnya. Lalu yang kedua ada inovasi dan perubahan selera konsumen. Tren makanan sangat cepat berubah. Teh Betty harus terus berinovasi seperti yang sudah dilakukan, yaitu seblak bakar dan menu prasmanan agar tidak ditinggalkan oleh konsumen. Yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku. Bahan-bahan utama seblak, terutama bumbu serta topping, harganya bisa saja tidak stabil, yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan. Yang keempat itu ada kualitas dan konsistensi rasa. Dengan banyaknya cabang, menjaga agar rasa seblak di semua gerai konsisten adalah tantangan terbesar, terutama pada tingkat kepedasan dan kekhasan bumbunya. Kelima adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM, mencari dan mempertahankan karyawan yang solid, terampil, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan pelayanan pelanggan adalah tantangan terbesar saat bisnis sedang berkembang pesat. Seblak Teh Betty memiliki tantangan. Bagaimana sih cara menyelesaikan tantangan tersebut? Yang pertama itu ada inovasi dan branding yang kuat. Ciptakan menu yang unik, perkuat identitas merek, dan maksimalkan pemasaran digital seperti di media sosial, fokus pada pengalaman pelanggan atau layanan prima. Yang kedua itu ada kontrak dan substitusi cerdas. Jalin kontrak jangka panjang dengan supplier, kelola stok efisien, dan cari alternatif bahan baku yang lebih stabil tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga itu ada standarisasi dan audit ketat. Buat resep standar atau SOP yang detail, berikan pelatihan intensif, dan lakukan audit kualitas produk secara berkala. Yang keempat itu ada struktur jelas dan apresiasi. Definisikan peran dan tanggung jawab karyawan. Tawarkan gaji atau benefit yang kompetitif dan jenjang karir yang jelas untuk retensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi produk dan konsep Seblak Teh Betty. Untuk yang konsep, jadi Teh Betty ini memiliki konsep bakar di tembikar. Keunikan utama adalah memasak dan menyajikan seblak menggunakan tembikar atau cobek tanah liat.
Metode ini diklaim membuat panas lebih tahan lama serta memperkuat rasa dan aroma seblak. Dan yang kedua, konsep prasmanan. Pelanggan memiliki kendali penuh untuk memilih sendiri berbagai jenis topping sesuai selera, memungkinkan kreasi kombinasi rasa yang personal dan tidak terbatas. Produk ikonik, TBT juga berhasil menciptakan menu andalan yang populer seperti seblak cikru dan seblak cebrek yang menjadi daya tarik utama dan membuat usahanya ramai. Dan seblak TBT juga memiliki strategi pemasaran dan kolaborasi yang unik. Yang pertama, pemanfaatan media sosial. Menggunakan platform seperti TikTok untuk mempopulerkan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan membuat konten menarik. Dan yang kedua, kolaborasi brand. Melakukan kerjasama dengan brand kuliner lain seperti bakso rusuk, Jos, dan mie instan untuk menciptakan menu kolaborasi yang memperluas jangkauan pelanggan. Pemasaran berbasis momen, mengadakan program khusus seperti bagi-bagi seblak yang gratis selama Ramadan yang menggabungkan kegiatan filantropi dengan strategi pemasaran berkesan. Inti strategi bisnis, kunci suksesnya adalah menjaga kualitas dan terus melakukan inovasi baik dari segi rasa maupun cara penyajian untuk mempertahankan keunikan produk agar selalu diminati pelanggan. Baik, selanjutnya bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk mengelola suatu bisnis. Seperti yang telah kita ketahui, pada zaman sekarang teknologi itu sangat penting, terutama dalam pengelolaan suatu bisnis. Berikut adalah poin-poin yang kami ambil dari contoh bisnis seblak Teh Betty yang viral di sosial media. Dia biasa mengunggah konten promosi di TikTok, Instagram, bahkan Facebook untuk menarik minat dari para pelanggan. Poin kedua, layanan pesan antar. Usaha seblak milik Teh Betty memanfaatkan teknologi, yaitu dia memanfaatkan kerjasama dengan platform pesan antar seperti milik GoFood dan juga GrabFood, yang mana dia bertujuan untuk melayani pesan antar untuk konsumen yang berada di rumah. Poin ketiga, usaha seblak milik Teh Betty juga memanfaatkan teknologi, yaitu menyediakan layanan pembayaran non-tunai, yaitu berupa kris, kartu debit, atau bahkan dompet digital. Tujuannya untuk memudahkan transaksi pembayaran dan juga mengatur keuangan agar tertata dan teratur. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Mendorong keberanian berwirausaha digital, siswa ditantang mendigitalkan kuliner lokal seperti seblak instan. Mereka wajib membuat prototipe produk, menyusun rencana bisnis digital, merancang strategi pemasaran online, dan menghitung kelayakan bisnis. Keberanian berwirausaha muncul dari pengalaman langsung menguji ide startup dari pasar. Poin selanjutnya, integrasi teknopreneurship dalam pendidikan formal. Pendidikan formal wajib memasukkan modul teknopreneurship ketika siswa diajarkan lebih dari sekedar membuat produk enak atau inovatif seperti membuat seblak atau makanan lainnya. Mereka belajar juga riset dari teknologi pangan untuk produk instan atau pengemasan, serta memanfaatkan platform digital untuk penjualan dan promosi agar produk dikenal luas.